Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan pertama setelah kalian penjurusan ya? Ini pemasaran? Ini banyak ya pemasaran. Jadi diniatkan aja ya kalau sudah di pemasaran, ditekuni, yang di SDM juga, yang keuangan juga. Jadi semua ilmu pasti ada gunanya. Ya. Jadi nanti kalian lulus, kalian sudah punya pandangan. Saya mau jadi apa? Ya. Mungkin kalau 3 semester lalu mungkin kalian masih campur ya. Jadi sekarang sudah jelas arahnya, kalian mau lulus, cita-cita kalian nanti apa. Jadi dimulai dari sekarang ya. Seharusnya startnya di semester 1 ya. Cuma karena semester 1 belum ada penjurusan, berarti mulai sekarang kalian lebih tekun lagi ya. Ini semester 4, kalian teori sampai semester 7. Semester 4 tahun, 3 tahun lagi, 3 semester berapa? 3 semester lagi ya? 4 semester lagi tidak terasa ya, 2 tahun lagi tidak terasa. Jadi kalian manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Tinggal tidak terasa nanti tiba-tiba skripsi ya. Jadi seperti teman kakak kelas kalian tadi, kakaknya baru kapan ketemu tiba-tiba sudah skripsi. Oke, jadi untuk semester ini saya akan membawakan mata kuliah perpajakan ya dari jurusan pemasaran nih. Ya, jadi di perpajakan ini kita akan membahas selama 14 kali pertemuan tambah TSUAS. Jadi pertemuan pertama kita mata kuliah saja dulu, saya jelaskan mata kuliah sampai saja dulu. Tapi masalah kalau sudah masuk materi biasanya pusing kalau sudah perpajakan. Jadi tadi mau saya hapus, saya batal terus. Jadi saya jelaskan dulu untuk mata kuliahnya. Untuk penilaian ada 3 ya, tugas, UTS dan UAS. Tugas ini 15%, ada juga yang mengatakan 10%, UTS-nya 35%, UAS-nya 55%. Yang jelas UAS-nya 55%. Jadi perhatikan saja untuk penilaian. Untuk absensi sekali lagi tidak masuk di penilaian. Absensi yang menentukan kalian boleh tidak ikut UAS minimal 75%. Nah, jadi nanti tidak ada yang komplain lagi ya, nilai-nilainya. Ada yang jarang masuk, jarang mengumpulkan tugas, UTS UAS-nya terlambat, saya kasih nilai C, protes. Jadi seharusnya sudah jelas. Nah, untuk kalau kalian biasanya kan ada nilai UAS keluar ya. Saat nilai UAS keluar itu biasanya ada waktu 1 minggu kalau kalian mau komplain nilai. Mungkin saat ini kan biasanya ujiannya masih daring, online. Kadang kalian merasa sudah upload, ternyata dosennya tidak nerima, ya mungkin gangguan sinyal ya. Itu kalian bisa tiba-tiba kalian dapat nilai C misalnya. Itu kalian bisa ngajukan protes, temuin dosennya. Kenapa? Nilainya kenapa C misalnya. Jadi biasanya dosennya memberitahu ya, mungkin kalian terlambat mengumpulkan jawaban. Nah, itu kalian bisa ajukan bahwa saya sudah mengumpulkan. Nah, itu waktu kalian upload jawaban ini sebaiknya di foto ya. Jadi ada buktinya bahwa saya sudah mengupload. Karena gangguan sinyal dosennya belum terima sampai batas waktunya. Pada video ini. Oke, sampai sini dulu. Untuk nilai ada yang mau protes nggak? Jadi untuk di perpajakan kita ada 14 kali pertemuan. Ini kita akan membahas mengenai BPH, pajak penghasilan. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Kemudian PBB, ini pajak bumi bangunan. Kemudian
badan. Jadi OP itu orang pribadi, individu. Ada badan, contohnya seperti PT, CP, koperasi itu badan. Jadi wajib pajaknya ada dua macam, ada OP dan badan. Kalau sudah menjadi wajib pajak berarti harus memenuhi kewajiban dan menerima hak ya sebagai wajib pajak. Jadi di sini ada subjek pajak, kemudian apabila memenuhi syarat subjek dan objektif akan menjadi wajib pajak. Kalau masih subjek pajak mungkin kalau belum menjadi wajib pajak mungkin dia tidak harus memenuhi kewajiban. Tapi kalau sudah menjadi wajib pajak dia harus memenuhi kewajiban. Begitu pula dia harus menerima hak dari sebagai wajib pajak, hak dan kewajiban. Jadi PPh di sini pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan seorang maupun badan. Kalau badan berarti laba ini. Kalau seorang berarti mungkin dari penghasilannya sebagai karyawan maupun sebagai usaha misalnya. Itu ada penghasilannya itu dikenakan pajak penghasilan. Kemudian ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan ini pajak pertambahan nilai, artinya pajak dikenakan atas bertambahnya nilai. Jadi yang ini sering kalian lihat sekarang PPN ini. PPN biasanya kalau kalian beli barang di toko Alfamart misalnya, itu biasanya kena PPN. Sekarang 11%. Jadi PPN ini alur distribusinya panjang dari pabrik ke distributor, ke retailer, toko, kemudian ke end user. Kira-kira yang menanggung PPN siapa? Pabrik, distributor, retailer atau end user? Ya, end user. Jadi pabrik, distributor, retailernya menyambung saja. Ya. Jadi sebetulnya yang kena pajak itu kalian pemakai langsung, ya. Jadi barangnya tidak diolah lagi, tapi dipakai langsung. Kemudian di sini ada pajak penjualan atas barang mewah. Ini untuk barang-barang mewah, golongan barang mewah tertentu itu akan dikenakan tambahan pajak ya, selain PPN. Namanya pajak tambahan penjualan barang mewah. Di sini ada N-nya, ini kecil, ini N besar. Kalau ini pajak penjualan atas barang mewah, kalau ini pajak pajak pertambahan nilai. Kemudian ada PBB. Nah, di sini adalah pajak bumi bangunan. Mungkin orang tua kalian yang sering bayar ini, ya, tinggal kalau di rumah. Ini pajak atas bumi dan bangunan. Bumi, tanah di bawah bangunan ini. Dan bangunan artinya bangunan yang ada di atas tanah. Kemudian ada biaya materi. Nah, pengertian pajak sendiri di sini ini adalah kontribusi, ya. Kontribusi wajib pajak, di wajib pajaknya ada dua. Jadi kontribusi wajib pajak, OP maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kontribusi kepada negara oleh wajib pajak, OP maupun badan sifatnya wajib berdasarkan undang-undang, ya, yang digunakan nantinya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Dan di sini ada kata-kata wajib, ya. Jadi kalau sudah menjadi wajib pajak berarti harus wajib membayar berdasarkan undang-undang. Jadi kita membayar pajak itu ada dasarnya, ada dasar. Jadi tidak bisa semena-mena seseorang atau badan tiba-tiba ditarik dengan tarif tertentu misalnya. Jadi ada syarat-syaratnya, ada undang-undangnya. Dan di sini juga kalau kita belum menjadi wajib pajak berarti tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Ya, khususnya untuk yang OP. Yang OP ada syarat-syarat tertentu. Misalnya ada syarat penghasilannya, di atas PTKP dan sebagainya. Dan seterusnya. Jadi ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi bagi pemasaran gunanya apa kira-kira bagi kalian? Biasanya kalian menawarkan harga, ya? Nah itu harga biasanya sudah termasuk pajak atau belum? Nah itu kalian harus dari marketing harus paham. Kalau sudah dikenakan pajak misalnya, termasuk PPN misalnya, harganya berapa? Kalau belum kena PPN, harganya juga berapa? Tidak bisa dijelaskan ke konsumen. Untuk semester ini kita hanya membahas mengenai
teori dan peraturan undang-undang perpajakan. Jadi bagaimana teori untuk PPK, PPN dan seterusnya. Aturannya apa saja, cara menghitungnya seperti apa. Nah, nanti di semester depan kalau kalian lulus, kalian masuk ke lab, ya, lab perpajakan. Jadi praktik perpajakan. Nah, itu kalian harus mengisi SPT. Jadi kita masuk di lab, praktek langsung. Jadi pada kegiatannya hitung, bayar, dan lapor. Hitung, bayar, lapor. Nah, hitungnya saya jelaskan di semester ini dan teori-teorinya termasuk undang-undang perpajakan. Setelah kalian paham, kalian masuk di lab. Di lab kalian harus membuat laporan pajaknya. Laporan pajak ini dalam bentuk SPT, ya. Mungkin sudah pernah dengar SPT, surat pemberitahuan. Ya. Jadi ada SPT untuk OP dan SPT juga untuk badan. Jadi melaporkannya menggunakan SPT. Sekarang sudah online, namanya SPT. Sekarang berkembang lagi, SPT digunakan sekarang e-form. Kalau dulu kita menggunakan hard file dari SPT. Jadi SPT-nya itu di lembaran, kita print, kita kirim ke kantor pajak laporannya. Sekarang kita menggunakan e-form, jadi langsung online, secara online. Langsung kita input. Nah, untuk membayar, ini kita membayar di kantor pos atau bank resepsi. Jadi bank resepsi itu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi untuk membayar pajak, ini bukan di kantor pajak. Untuk membayar pajak dilakukan di kantor pos maupun di bank persepsi. Bank persepsi ini bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melaporkan pajak, ini baru di kantor pajak. Ya. Ini sering kalau ulangan sering keluar ya. Jadi saat kita membayar pajak itu di bank persepsi maupun atau di kantor pos. Untuk melaporkannya ini di kantor pajak. Jadi jangan membayar di kantor pajak, tidak diterima. Jangan melaporkan di kantor pos. Boleh kita melaporkan di kantor pos, maksudnya mengirim datanya bisa, tapi ditujukan ke kantor pajak. Kalau dulu kita laporkannya menggunakan hardware, jadi kita kirim melalui kantor pos, tapi ditujukan ke kantor pajak. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Gambaran saja dulu ya, gambaran. Nanti selama 14 kali pertemuan kita membahas mengenai perpajakan seperti ini. Pentingnya pajak apa? Jadi lebih kurang 84 atau 85% dari APBN kita itu dari sektor pajak. Ya. Betapa besarnya pendapatan dari sektor pajak untuk membiayai keperluan negara. Jadi ini diharapkan kalian juga nanti kalau lulus bisa sebagai motivator ya, agar para wajib pajak ini segera membayar pajaknya dengan hitungan yang tepat. Jadi kita melaporkannya dengan hitungan yang tepat, hitungan yang benar. Jadi jangan ada data yang disembunyikan. Untuk melaporkannya, untuk pemungutan, ini kita ada beberapa sistem. Ada self assessment. Jadi dengarkan saja dulu ya. Jadi nanti materinya saya upload mulai di pertemuan kedua. Jadi untuk pemungutan pajak ini ada yang namanya self assessment. Jadi wajib pajak dia menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Itu sekarang ya. Jadi untuk PPH ini wajib pajaknya menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Kalau PBB kira-kira apa? Yang menghitung siapa? Yang menghitung fiskus orang pajak, kantor pajak. Jadi kalau PBB ini yang menghitung fiskus nanti diberikan ke wajib pajak suruh membayar. Ini namanya official assessment. Jadi ini yang menghitung fiskus
Kalau ini menghitung wajib pajak. Oleh karena itu saat melaporkan SPT-nya harus benar, karena nanti akan diperiksa. Jadi saya melaporkan pajak, saya hitung sendiri, saya bayar sendiri, saya lapor sendiri. Ini menggunakan asesnya asesmen. Ada beberapa asas sih. Kemudian ada gabungan antara asesmen dan asesmen. Nanti contohnya yang ketiga ini ada di PPH pasal 21. Jadi PPH ini ada beberapa pasal. Kalian gak usah bingung nanti cara menghitungnya, karena semua sudah ada panduannya. Di pajak itu sudah ada cara-caranya. Nanti saya berikan cara-caranya juga, aturannya, undang-undangnya. Ya. Nanti ujian juga sangat mudah untuk khusus manajemen, ada akuntansi. Jadi nanti soal-soalnya mungkin sama dengan soal latihan, cuma angka-angkanya saya ganti sedikit saja. Jadi di sini ada PPH pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. Nah, ini kita pelajari PPH ini. Nanti kita pelajari di PPH 21 itu apa? 22, 23. Oh ya, ini absennya.